نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بردين دخل الجنة صدق العظيم وصدق رسولنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya muliakan, saya banggakan Pak Ketua Mushola, para sesepuh ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ibu-ibu, pondok Handuang. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, ya tepatnya ke 69 Pak. 69 masjid. Tapi rata-rata ya alhamdulillah ada 2 jam. Rata-rata di 69 masjid itu Pak, semuanya pintunya tertulis masjid atau musola ini untuk 40 tahun ke atas. Rata-rata tertulis begitu. Ada yang sudah sampai 68 masjid Pak. Rata-rata yang kami kunjungi tulisannya di depan situ, masjid ini hanya masjid atau musola ini hanya untuk 45 tahun ke atasnya. Alhamdulillah ada 2. Jadi penyakitnya begitu Pak. Dan rata-rata mereka-mereka yang berusia produktif ditemukan itu di kafe-kafe, warung-warung sampai jam 1:30 sampai jam 1:30. Dan setelah itu rata-rata kebanyakan menjadi penghuni kos-kosan saya. Saya punya kos-kosan gratis Bu di Polres. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak istighfar Pak. Isinya 25 Pak. Isinya 25 dan yang 18 masalahnya narkoba. Yang paling muda kelahiran 98. Yang paling muda kelahiran 98. Salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang mulia, kalau boleh saya berbicara, ini punya orang Minang. Dan lebih-lebih lagi kalau bisa saya boleh berbicara, orang Minang itu ngambil kerjanya baginda Rasulullah SAW. Hebatnya di situ. Dan berani berteriak. Ada pesan di Sarah pesan di Kitabullah. Orang mana Pak yang berani berteriak negara kami adalah negara yang berdasarkan Kitabullah? Ada? Coba di sini. Mana ada pemuka agama Pak tanya sama saya, Pak, konsep Bapak ini kembali ke Bapak untuk mengangkat adat berseni Sarah berseni Kitabullah, caranya bagaimana? Caranya pakai caranya Bapak. Balik ke surau. Itu caranya orang Minang. Dan itu caranya Nabi. Sekarang coba lihat Pak. Bagaimana caranya orang memperbaiki orang? Bagaimana caranya orang memperbaiki orang kalau tidak dibawa ke surau? Karena zaman dulu ada buktinya. Zaman dulu ada buktinya Pak. Jadi orang yang paling buruk berubah. Kalau orang paling buruk, kita mau melihat orang bahasanya orang buruk, orang baik. Kalau hari ini orang kantor pakai sosiometri Pak. Disebar angket, ditulis siapa yang paling tidak kalian sukai atau siapa yang paling kalian sukai. Nanti akan muncul ini orang yang paling baik, ini orang yang paling buruk. Ini namanya sosiometri. Sudah pernah tahu Pak ya? Tapi ini sosiometrinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sosiometrinya, penilaiannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sosiometri yang orang yang paling baik? As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa ridwan. Orang yang paling baik di sisi Allah Ta'ala itu orang muhajirin sama ansor yang ikut kerjanya, yang ikut programnya Nabi. Nah, berarti ada orang yang paling baik, ada orang yang paling buruk. Orang yang paling buruknya apa? Orang yang paling buruk zaman dulu Pak, atau sampai sekarang pun tidak ada kecuali orang yang ingin membunuh Nabi dan terbunuh dengan tangannya Nabi. Itu orang paling buruk. Musailamah al-Kadzdzab orang paling buruk. Bahkan ada satu nama Pak, orang yang paling buruk versinya Allah. Bukan versi manusia, bukan versi bupati, bukan versinya dinas sosial, bukan.
Orang paling buruk versinya Allah adalah orang yang ingin membunuh Nabi dan terbunuh dengan tangannya Nabi. Siapa? Salah satunya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ingin membunuh Nabi, tapi dengan treatment, dengan kerja, dengan usaha yang Nabi buat, ini orang yang paling buruk di muka bumi menjadi orang paling baik di muka bumi. Apa fakta historisnya? Buktinya apa? Barang yang saya tanya, Umar masuk surga Pak, katanya, kata ibu-ibu. Mana buktinya, ibu udah pernah masuk surga belum? Udah lihat Umar di surga belum? Belum. Fakta sejarahnya adalah di mana makamnya Nabi dan di mana makamnya Umar. Di mana Pak? Sebelah-sebelah. Yang kedua, dalam satu hadis Nabi dibuka kitab bahwa Nabi SAW sampaikan, kalau seandainya ada Nabi, setelahku, maka Umar lah orangnya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana yang dikerjakan dan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk merubah orang ini? Untuk merubah orang. Yang tentunya pasti Nabi SAW untuk merubah orang ini digunakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah ada di sini Pak, yang namanya balik ke surau. Coba zaman dulu ada nggak tempat terbaik selain surau? Zaman dulu tidak ada madrasah. Ada Pak madrasah di Mekah, di Madinah zamannya Nabi tidak ada. Tidak ada sekolah, apalagi universitas Pak, apalagi PAUD, tidak ada. PAUD, SD, SDIT, terpadu, tidak ada. Yang ada, Nabi SAW membuat media untuk memperbaiki Quran sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dengan cara kembali ke surau. Kemana-mana Nabi pasti akan balik ke surau, mendirikan surau. Maka di situ tempat terbaik untuk membuat pendidikan yang disebut dengan pendidikan kehidupan. Karena apa? Di surau diajari agama, di surau diajari adat, di surau diajari adab.